warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kembali masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mendatangi satu amal yang sangat besar, yaitu mendatangi majelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Maktum Ibrahim dari Semarang yang saat ini masih dalam perjalanan, dan juga kepada Al-Ustadz Muhammad Ridwan selaku pengasuh pondok pesantren Al-Huwah, yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahi segala waktu dan usahanya dalam rangka usaha mengasuh pondok pesantren Al-Huwah, dan juga kepada seluruh relawan dan para jamaah yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sampaikan profil beliau Pak Kiai Haji Muhammad Maktum Ibrahim ini ya, mumpung beliaunya belum ada di sini, saya kasih bocoran sedikit. Beliau ini dulu sekali pada waktu ponakan saya masih kecil, pada waktu itu umurnya ponakan saya masih 8 tahun. Sekarang umurnya udah 28 tahun, berarti udah 20 tahun yang lalu ya. Beliau merintis pondok di daerah Semarang Timur. Kemudian kakak saya ini Pak Haji Zamron ini mendengarkan atau mengetahui informasi itu, kemudian ponakan saya dipondokkan di sana. Tapi nggak kerasan, masya Allah. Hanya beberapa bulan saja, kemudian pulang atau dibawa pulang sama orang tuanya. Karena memang namanya pondok merintis itu ya memang banyak mujahadahnya. Dan sudah menjadi kebiasaan kita semua, kebanyakan kita itu mau membantu itu ketika sudah maju. Mama katakanlah MTS sudah maju, baru kita bantu. Kemudian ada kegiatan TPQ maju, kita bantu. Itu banyaknya seperti itu. Tetapi kalau sedang merintis ini biasanya kebanyakan lebih suka menjadi apa jenenge arane
penonton, wis tak titeni sing nek maju baru tak bantu. Bukannya wah iki lagi merintis ayo tak rewangi, bukan. Lah begitu juga pada saat itu Pondok Pesantren Pak Kiai ini memang sedang merintis, ya keadaannya seperti itu. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang pondok itu masih eksis, santrinya banyak. Lah beliau ini Pak Kiai Haji Muhammad Maktum ini enggak jelas kerjanya itu apa, saya juga bingung gitu loh, Masya Allah. Tetapi yang saya melihat itu bahkan justru banyak meluangkan waktu keluar dakwah. Termasuk hari ini beliau ini dalam perjalanannya keluar meluangkan waktu untuk dakwah ini 1 tahun, Masya Allah. Meninggalkan rumahnya 1 tahun untuk belajar dakwah. Koyonen awake dhewe kuat ora, Pak? Setahun nih, Masya Allah. Setahun meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri untuk nyandai ya, untuk nyandai saudaranya yang masih butuh bimbingan. Memang sejatinya seperti itu. Kiai atau ulama ini tidak cukup hanya menunggu umat datang, tetapi harus juga sebagian waktunya untuk mendatangi umat. Banyak sekali umat ini butuh bimbingan, tetapi kalau suruh ke masjid mendengarkan pengajian, suruh ke majelis ilmu mendengarkan pengajian ini enggak mau. Banyak sekali. Maka caranya didatangi. Sehingga betul apa yang dahulu dilakukan oleh para sahabat, kadang-kadang mereka ini ya didatangi ulama, didatangi santri, juga seringkali mendatangi umat atau mendatangi santri. Termasuk adanya Islam masuk di Indonesia ini karena adanya para sahabat yang meluangkan waktu meninggalkan anak istrinya datang ke Indonesia untuk mendakwahkan agama. Sehingga hari ini sebenarnya kita ini para bapak-bapak ini ya, kita ini berhutang budi kepada para wali, pada para dai, pada para kiai ulama yang dahulu dari Maroko, dari Gujarat datang ke Indonesia mendakwahkan kepada kita. Itu kita sebenarnya hutang budi. Tidak bisa kita bayangkan kalau mereka ini ndekem saja, ndekem kertas betul Bapak Ibu, ndekem nang omah baik, yang penting ngaji, yang penting sholat jamaah, wiridan di rumah saja, tidak mau datang ke Indonesia. Mungkin hari ini kita ini masih termasuk orang-orang yang menyembah batu dan berhala. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita ini punya hutang budi kepada mereka. Begitu juga ibu-ibu ini juga hutang budi kepada janda-janda yang mereka tinggalkan. Itu para wali itu dahulu kalau keluar dari rumahnya, Bu, saya ini mendapatkan tugas untuk dakwah di Indonesia, seperti itu, maka carane wong sing ora iso diarep mulai kapan, mulai apa ora, itu. Bahkan banyak sekali di antara para utusan itu, termasuk para wali itu yang meninggal atau dikuburkannya atau mati dikuburkan di Indonesia. Banyak sekali. Lah itu ibu-ibu berarti utang jasa sama istri-istri mereka, Masya Allah. Dikatakan janda ya bukan, ya, karena ditinggal jihad fisabilillah. Dikatakan punya suami juga enggak, karena suaminya juga enggak pernah pulang. Ada salah satu sahabat yang baru pulang setelah 27 tahun, Masya Allah. Sampai anaknya gue
nggelut, anaknya nggelut. Suatu ketika ada seorang dai pamit, wahai istriku, saya mendapatkan tugas dari Amirul Mukminin untuk dakwah ke negeri jauh. Itu ada uang di karung itu di situ. Nanti kalau kamu butuh silahkan pakai. Maka berangkatlah dai itu dakwah ke negeri jauh. 1 tahun nggak pulang, 2 tahun belum pulang, sampai suatu ketika pulang setelah 27 tahun. Sampai di kampungnya langsung ke masjid, tidak langsung ke rumah. Jadi kiai, ulama, dai itu kalau pulang nggak langsung ke rumah Pak, mestinya langsung ke masjid dulu. Ke masjid, sholat tahiyat masjid. Kemudian ketika di masjid pas kebetulan hari Jumat, pada saat itu yang khutbah ini luar biasa, bocah yang ganteng, khutbahnya bagus, ketika ngimami bacaannya bagus, sampai orang ini yang baru pulang 27 tahun ini, Masya Allah, ini luar biasa ini. Nah, setelah selesai Jumatan, maka khatib sekaligus imam itu pulang ke rumahnya. Kemudian ini yang bapak ini yang baru aja 27 tahun pulang ini cari rumahnya, kemudian pernah omah aku nang gang iki kan, mestinya kan karang 27 tahun kan wis perubahannya kan sudah banyak ya. Iki kene mbiyene omahe Dengano iki omahe Dengano iki, tapi sudah banyak perubahan. Akhirnya ketemu itu rumah saya. Kayaknya pantasnya rumah saya itu. Ketika masuk ke rumahnya, ke halamannya, kan umumnya wong kono kan ono dadae Bu, ono pagar bumine ora kita nganggo klaras gedang itu. Kalau rumah-rumah di daerah sana itu seperti itu. Di Bangladesh itu rumah-rumah itu pagar buminya hanya cagak-cagak pakai kayu celuru ya. Celuru wene tambang, terus disampiri pelaras gedang itu jadi pagar bumi seperti itu. Maka ahlan wa sahlan bi hudurikum. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Maktum sudah tiba di majelis kita. Masya Allah. Sugeng rawuh Pak Yai. Kalau lajengaken sekedhik Pak Yai. Tekan ndi kamu ceritane? Klaras gedang mulih tekan rumah tangkling mlebu aring halaman rumahnya. Kemudian kan orang langsung totok-totok tingak-tinguk memastikan iki apa omahe aku apa udu gitu. Maka setelah itu sing khotib nang masjid kae mau jebule omahe kono Bu. Jebule omahe kono mriku niku. Langsung siapa jenenge si khotib tadi yang khutbah dan imam Jumatan itu langsung, "Sapa kowe? Nang kono, orang salam ora apa?" Seperti itu. Lah terus iki bapak-bapak kan juga bingung, lagi sapa kok kayak mau senang kono malah nang kene, seperti itu. Ternyata aku bojone iki nek wong sengon sapa jenenge istilah katana si fulanah ya. Aku bojone si fulanah ya. Bapakku saranono, seperti itu. Ora iso, iki aku bojone si fulanah ya.
seperti itu. Akhirnya orang tetap ngodor bae, merasa dia ini rumahnya kan tetep nangkono bae ora gelem lunga. Oh arep digelut karo anak iki wong lanang, ora permisi ora apa, ora mlebu omahe wong. Ora adab seperti itu. Kemudian ibunya ini mendengar keributan. Apa kena ribut-ribut nang jaba iki, nglongok. Ibunya nglongok ke jendela. Wah, kok kaya bojone aku kae. Maka ibunya, "Hei aja lup, kuwi bapakmu lup." Seperti itu. Saking suwene 17 tahun ora mulih-mulih, ora pernah mulih. Aja lup, kuwi bapak kamu lup, seperti itu. Sakit dibayangkan nggih? Maka akhirnya didudukan. Lup, iki wi bapakmu sing biyen lunga pada waktu kowe isih nang wetengan. Isih meteng nang wetengan, terus bapakmu oleh tugas dakwah. Lah iki kok mulih, alhamdulillah, masyaallah. Terusan si suaminya juga dijelaskan, "Bapak, iki anak sampean sing biyen pada waktu jenengan keluar di jalan Allah ini masih dalam kandungan saya." Seperti itu. Wis dijelasan. Akhirnya rangkulan, "Ya Allah Gusti, Masya Allah, aku duwe anak kok kaya ngene hebate. Wis ganteng, kemudian soleh, kemudian pinter, kira-kira ya kaya Pak Camari kae lah ya, Masya Allah ya. Ganteng ya, soleh, Masya Allah. Masya Allah ya." Lah itu sampai 27 tahun Bu, para sahabat itu seperti itu. Tapi banyak juga yang mati di medan dakwah seperti itu. Padahal Rasulullah SAW ngendikaken sing sapa wonge sesaat saja, sebentar saja keluar di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, sesaat itu ya paling 1 jam lah, itu lebih baik daripada sholat malam pada malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Jadi sholat malam pada malam Lailatul Qadar itu perkara yang sangat sulit, apalagi di depan Hajar Aswad. Itu keluar di jalan Allah sesaat saja, hanya 1 jam, 2 jam itu lebih baik daripada sholat malam di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Apalagi sampai 1 tahun, apalagi sampai 27 tahun, Masya Allah. Itulah fadilahnya ketika kita meluangkan waktu di jalan Allah. Lah, Pak Kiai menikah saat ini masih dalam perjalanan keluar dakwah 1 tahun. Kirang berapa bulan Pak Kiai? Kurang 40 hari lagi selesai. Dan ketahuilah bahwasanya setahunnya Pak Kiai ini sudah setahun yang keduanya, Masya Allah. Setahun yang keduanya nek awake dhewe Pak orang jomblang iki kendile, Masya Allah. Wah, setahun ora lur duit, belajar menolong kita semua. Dikatakan dalam sebuah syair, tola al-badrul alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina lillahi, gimana? Lillahi ya. Jadi kita wajib bersyukur ketika masih ada orang yang meluangkan waktu untuk dakwah. Karena dakwah ini tulang punggung daripada agama. Kalau tidak ada orang dakwah, maka agama ini ambruk kaya wong ora ana tulang punggungnya. Ya ambruk lempuruk kok iki. Ana wong maksiat paling isone batin tok ya. Ana wong ora salat paling isone batin tok. Tapi kalau ada orang dakwah, maka agama ini menjadi bergairah. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit tentang beliau.
lah insya Allah beliau ini ada atas sisa waktu 40 hari ini beliau insya Allah akan mengajak kita semua atau memberi kesempatan kepada kita semua, bagi yang mau menemani monggo, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, boleh ya. Kemudian yang kedua, kok dari Wisma kok yang kedua ya. Yang kedua alhamdulillah Al-Ukhuwah ini kemarin mendapatkan amanat 1 ekor sapi ya. Jadi para calon relawan ini sudah harus siap-siap ngasah golok nih, Masya Allah. Nah, yang kemarin belum ada gambaran, alhamdulillah hari ini sudah ada gambaran 1 ekor sapi ya, dan 1 ekor kambing. Dan mudah-mudahan dari pengumuman ini membuat panjenengan sedaya nggih saged mbok menawa gadah niat nggih saged digabungkan kersane napa jenenge kompak. Saya punya keinginan ya, saya pribadi punya keinginan jane sak sengon kuwi dikumpulke dadi siji, minimal sengon winong karo kerajaan disembelih bareng-bareng nang lapangan kene. Kemudian para RT, para RW itu mendata siapa-siapa saja yang akan didaftar menjadi penerima daging, maka insya Allah akan lebih merata. Nggih mboten Bapak Ibu. Tapi nek seperti sekarang ini ya ana sing wakeh, ana sing kurang, ana sing kapiran seperti itu. Maka ya ini lagi dan lagi keinginan saya ya. Termasuk ini di sebelah lapangan ini kalau bisa digabung sekalian saja. Nah, kita oke saja. Apakah sapi ini digabungkan ke sana boleh, yang sapi di sana digabung ke sini juga boleh nih. Yang penting bareng, engkau dibagi bareng kan orang lihat juga ke situ juga, nggih. Kemudian bagi jenengan yang masih punya niat ya, ada niat, masih ada kesempatan sampai dengan hari tasyrik ya. Hari tasyrik pun masih boleh nyembelih sapi, nyembelih kambing boleh ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Demikian, semoga yang saya sampaikan ini ya, ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Maka mari kita lanjutkan dengan mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan, Bapak Kiai Haji Muhammad Maktum Ibrahim dari Semarang. Siap nggih? Insyaallah waktunya 1 jam. Tawajuh ya, jangan ngobrol sendiri ya. Kita dengarkan bersama-sama supaya apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaat dan keberkahannya serta kita bisa amalkan dan sampaikan. Selanjutnya dumateng Pak Kiai Muhammad Maktum, waktu, suatu tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad.